Jamaah haji reguler Indonesia wajib tahu, tidak setiap hari dapat layanan konsumsi di Tanah Suci. Seperti apa prediksi layanan konsumsi haji pada 2024 dan apa langkah persiapan jamaah? Temukan jawabannya di video ini. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Spirit Haji Mabrur. Masa tinggal jamaah haji reguler Indonesia 40 hari di Tanah Suci. Selain layanan akomodasi dan transportasi, jamaah mendapat layanan konsumsi sehari 3 kali. Nah, seperti tahun 2023, prediksi layanan konsumsi jamaah haji reguler pada 2024 bakal mengalami hari tanpa layanan konsumsi. Jika tidak tahu dan tidak antisipatif, jamaah haji pada 2024 bisa ada yang kecewa seperti yang dialami Prayitno Slamet Haryono. Pada tayangan sebelumnya di Spirit Haji Mabrur, jamaah haji Kloter 17 Sidoarjo ini kecewa dengan layanan konsumsi di Tanah Suci. Seperti tidak dapat konsumsi 3 hari di Mekah, tanpa konsumsi di Musdalifah, dan kualitas menu. Agar tidak gagal paham, Spirit Haji Mabrur melacak kebijakan dan fakta pelayanan konsumsi jamaah haji reguler Indonesia pada 2023. Juga sejarah dan analisis serta rekomendasi untuk jamaah haji reguler untuk layanan konsumsi pada 2024. Total tiap jamaah haji reguler Indonesia pada 2023 mendapat 109 kali paket konsumsi dengan durasi masa distribusi 37 hari di Tanah Suci. Sejak jamaah mendarat di Bandara Jeddah gelombang kedua atau sebelum balik ke tanah air gelombang pertama, jamaah diberi 1 kali makan. Selama di Madinah, petugas penyelenggara haji Indonesia PPIH Arab Saudi tahun 2023 memberikan layanan konsumsi 3 kali setiap harinya dalam 9 hari atau 27 kali. Menu makanan yang diberikan kepada jamaah bervariasi dengan menu cita rasa Nusantara. Setiap makanan didistribusikan ke setiap hotel jamaah haji sebelum waktu makan tiba dalam box makanan. Pada kemasan tertera keterangan batas layak mengkonsumsi untuk makan pagi pukul 9 pagi waktu Arab Saudi, makan siang pukul 16 waktu Arab Saudi, dan makan malam pukul 21 waktu Arab Saudi. Sementara pada fase puncak haji dari 8 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah, PPIH Saudi telah bekerja sama dengan muasasa atau masyarik untuk menyiapkan 16 kali layanan catering pada fase Arafah, Musdalifah, dan Mina Ar-Musna, 15 kali plus 1 snack ringan di Musdalifah. PPIH Arab Saudi menyiapkan 66 kali makan untuk jamaah haji selama berada di Mekah 22 hari. Namun menjelang dan setelah puncak haji, layanan catering di Mekah berhenti sementara, tepatnya pada 7 Zulhijjah, 14 dan 15 Zulhijjah.
Bukan hanya layanan konsumsi, bus salawat juga tidak beroperasi untuk mengantar jamaah pada 3 hari tersebut. Jamaah tidak bisa pergi ke Masjidil Haram dengan bus salawat karena akses jalan ke Mekah banyak ditutup. Spirit Haji Mabrur mencermati kebijakan dan praktek operasional layanan konsumsi haji. Saat menjadi pengawas haji 2013 hingga 2018, saya belusukan ke dapur penyedia konsumsi jamaah haji di Makkah, Madinah, Al-Musna, dan Bandara Jeddah. Beberapa poin temuan di antaranya: penyedia layanan konsumsi di Makkah, Madinah, dan Bandara Jeddah adalah perusahaan catering di Saudi yang terpilih. Sementara penyedia layanan konsumsi jamaah haji reguler di Masyair adalah Masyarik Saudi. Penyedia layanan konsumsi yang tidak memberikan layanan sesuai kontrak bisa dikenakan sanksi. Pada 2023, layanan catering disiapkan sekitar 76 dapur. 53 dapur melayani catering jamaah di Mekah, 21 dapur di Madinah, dan 2 dapur untuk jamaah di Bandara Saudi. Kondisi dapur berbeda-beda. Ada yang sewa dan semusim. Sebagian tukang masak dari Indonesia, tapi kebanyakan dari negara Asia Selatan seperti Bangladesh dan India. Meski menu sudah disusun dan ada bahan dari Indonesia, ada saja jemaah yang tidak cocok dengan rasa masakan. Ada keluhan dari jamaah menu konsumsi kurang layak. Seorang pelaku usaha catering di Mekah mengaku nilai harga konsumsi 18,5 real per box terbilang mahal. Bahkan ada anggota DPR berpendapat harga makanan jamaah haji dicawe-cawe. Layanan konsumsi termasuk komponen biaya tidak langsung dalam penyelenggaraan ibadah haji yang bersumber dari dana nilai manfaat. Banyak yang tidak paham layanan konsumsi di Tanah Suci disubsidi jamaah yang belum berangkat. Jamaah haji reguler hanya membayar 55% dari biaya penyelenggaraan ibadah haji. Total PPIH Arab Saudi pada 2023 menyediakan 109 kali konsumsi untuk jamaah haji reguler Indonesia selama 37 hari di Tanah Suci. Terbanyak di Mekah 22 hari, Madinah 9 hari, Al-Musna 15 kali untuk 5 hari, dan Bandara 1 kali. Sementara masa tinggal jamaah haji reguler 40 hingga 42 hari. Jamaah haji Indonesia tahun 2023 tidak mendapat konsumsi pada 7 Zulhijjah, serta 14 Zulhijjah dan 15 Zulhijjah 1443 karena kesulitan distribusi ke hotel jamaah di Mekah. Jika ada jamaah protes atau menggugat tidak dapat konsumsi pada 3 hari, itu karena kurang komunikasi. Jamaah haji reguler tidak mendapat jatah konsumsi bagi yang memilih tanazul ke Mina sebelum ke Arafah pada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah untuk makan pagi, siang, dan malam. Sementara pada 8 Zulhijjah juga, jamaah yang tinggal di Hotel Mekah sebelum berangkat ke Arafah tidak dapat makan sarapan dan kemungkinan pada siang hari. Sebagian jatah konsumsi sarapan pagi dan siang hari bagi jamaah haji di Mina pada 10 Zulhijjah tidak termanfaatkan bagi jamaah yang diangkut dari Musdalifah pukul 13.30. Akibat insiden Musdalifah
Pada 2023, hak konsumen sarapan jamaah tidak terpenuhi. Pada 2023, 156.730 jamaah haji reguler Indonesia atau 73,75% mengambil pilihan nafar awal dan kembali dari Mina sebelum terbenamnya matahari pada 12 Zulhijjah. Sebagian besar jamaah yang sudah di Mekah tidak menikmati 3 kali konsumsi, 12 Hijriah malam dan 13 Hijriah pagi dan siang. Bagi panitia, perlu evaluasi jumlah konsumsi 15 kali di Ar-Musna, khususnya penyediaan konsumsi pada 8 Zulhijjah siang di Arafah, serta 13 Zulhijjah setelah jamaah kembali ke Hotel Mekah. Selain itu, pada 2024 perlu langkah antisipasi ketersediaan konsumsi di Musdalifah pada 10 Zulhijjah pagi hingga siang. Jangan sampai karena keterlambatan pengangkutan di Mina, sebagian jamaah kelaparan di Musdalifah. Jamaah dapat membeli makanan secara mandiri berbekal uang saku 1.500 real hingga tahun 2022 yang diberikan di asrama haji embarkasi. Pada 2023, jamaah hanya mendapat uang saku 750 real atau sekitar 3 juta rupiah. Jika digunakan untuk membayar dam, tentu jamaah harus menyiapkan tambahan bekal uang ke Tanah Suci. Jamaah harus bersiap pada kondisi tanpa layanan konsumsi 3 hari pada 7, 14, dan 15 Zulhijjah. Selain itu, persiapkan konsumsi pada 8 Zulhijjah untuk yang tanazul, 8 pagi dan siang di Hotel Mekah sebelum ke Arafah, serta 12 Zulhijjah malam dan 13 Zulhijjah bagi yang nafar awal dan kembali ke Mekah karena layanan konsumsi ada di Mina. Alternatif lain, jamaah menyiapkan membeli peralatan masak seperti magicom, beras dan lauk pauk sebelum ke Ar-Musna. Lauk awet dari tanah air bisa dipakai pada kondisi darurat. Meski jamaah haji gelombang pertama mungkin sudah habis. Memasak nasi dengan memperhatikan keamanan. Nah, ini makanan yang bisa dibawa dari tanah air untuk menambah selera, seperti kecap dan saus, atau makanan yang awet seperti abon, juga cemilan dan kurma serta madu. Berapa lama nih kuatnya? 3 bulan, Pak. Ya, 2-3 bulan kalau paru goreng keringnya. Sebuat ini dong ya, haji berangkat ya. Oh, bisa. Edukasi dan info nihil konsumsi di Tanah Suci harus disampaikan sejak manasik di tanah air. Jangan sampai kesehatan jamaah menurun karena makan tidak cukup. Jamaah menyiapkan langkah antisipasi agar badan tetap fit dalam beribadah.